Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini adalah mata kuliah English Literature untuk dosen kedua. Semalam saya sudah buatkan di sistem terkait eh, terkait LMS-nya dan manajemen sistemnya. Sudah ada saya buat untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya, insyaallah kita akan beberapa hari ke depan saya akan desain lagi, karena ini materinya untuk upload dan seterusnya harus memiliki jaringan yang stabil. Langsung saja, karena saya cek di sini sudah ada 18 orang ya, 18 orang. Oke, di dalam penjabaran target pencapaian di setiap materi, di setiap pertemuan ini saya sudah jelaskan di psikologinya, di LMS-nya. Nanti ke depannya mungkin akan ada pergeseran, tetapi saya akan pakai untuk jumping up dulu sementara ke e-learning UMS Rapang, karena itu sebagai laporan dari LLDikti, karena kemarin saya sempat ikut telekonferensi dengan LLDikti yang menyarankan untuk masuk ke LMS kampus. Jadi LMS kampus sementara dalam proses pembenahan sistem. Untuk sementara nanti saya isi dari sini saya pindahkan, sebenarnya isinya sama aja. Di pertemuan pertama ini insyaallah nanti saya coba nanti brainstorming tentang apa sih sebenarnya itu literature dalam konteks what, why, and how. Dalam artian ini bahwa why we use literature in English classes. Berikutnya, how we can use literature in English classes. And the last is the integration of language and literature of English classes is helpful and useful. Jadi itu yang akan kita coba kaji. Semoga yang tadi yang mungkin punya momok sastra itu literature yang mungkin sebelumnya itu menjadi momok tersendiri, nggak tahu apanya mau diambil ini konten sastranya. Nah, kemudian saya coba nanti arahkan, kita coba brainstorming kembali apa itu literature, dan kemudian karena kita background kependidikan, bagaimana literature ini kita bawa ke dalam kelas untuk digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada second meeting, insyaallah minggu depan, di sini kita akan lebih kaji how to use literature in language classroom. Dalam hal ini nanti di sini tetap kita akan kaji sedikit lagi supaya lebih paham what is literature, what is literary language. Berikutnya, do you think literary work are good resources for language teaching? Why not? And then what are approaches of the study of literature in language classroom? Serta terakhir itu, what are the criteria for selecting literary material to teach in language classroom? Jadi ada there is no group presentation. Jadi tidak ada grup presentasi dalam mata kuliah saya. Nanti saya akan ada tugas akhir nanti, untuk mendukung nanti ujian finalnya. Jadi itu tugas akhir mensupport nanti finalnya, jangan sampai seperti kemarin ada yang down. Nah, itu yang bisa nanti menambah pertimbangan untuk finalnya. Tugas akhirnya nanti kita akan mendesain sebuah lesson plan, bahan ajar yang berbasis literature,
yang nanti dilengkapi kita buat bahan ajar berbasis ICT, apakah video ataukah apa, ya lengkap dengan bahan ajarnya dengan bahan dasarnya itu adalah literature. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi jenis-jenis literature itu apa. Yang mungkin di bayangannya kemarin literature itu hanya pada konteks Shakespeare mungkin yang mungkin selama ini dengar. Namun kemudian mudah-mudahan paham jenisnya. Sudah dijelaskan kemarin jenisnya. Bagaimana Arma? Arma Yanti? Atau siapa? Siapa yang kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis dari literature itu apa? Sudah ya? Anti, bagaimana nanti? Sudah dijelaskan kemarin. Sudah dijelaskan kemarin itu jenis-jenis literature. Ada kemarin sudah dipresentasikan, Sir. Dipresentasikan? Siapa yang presentasikan? Iya, Sir. Siapa yang presentasikan? Ada kayak kelompok, Sir. Itu yang begitu Oke. Apa konten yang didapat dari situ? Jenis-jenis literature yang didapat? Ya, Sir. Apa yang didapat dari jenis-jenis literature? Dilupa-lupa lagi? Kayak Sir. Kayak apa? Sorry, Sir. Tidak ada kayaknya dipelajari itu yang jenis-jenis. Oh, belum pernah dipelajari deh. Kalau yang ingat kemarin Sir, Itu saja yang dipelajari. Literatur bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris ada terdapat beberapa zamannya, mulai zaman old, early. Itu saja. Lebih ke sejarah, Sir. Kalau kita kemarin belajar itu lebih ke sejarahnya. Oh iya. Oke. Oke, bisa di-unmute semua dulu suaranya. Oke. Kita mulai deh ya. Bisa di-unmute dulu. Oke. Mungkin di psikologinya kemarin sudah lihat materinya. Silahkan nanti bisa di-download juga. Ada juga link-link contoh-contoh YouTube yang saya sudah kasih di situ supaya lebih mudah lagi. Pada konteks kali ini nanti kita akan to think about why do we use literature in English class, karena pasti akan bertanya juga kadang sebenarnya apa sih gunanya kita orang kependidikan, kenapa ini sastra mesti kita pelajari di kependidikan. Ini kan bukan dalam tataran educationnya, tetapi bagaimana sastra ini kita ingin jadikan kolaborasikan dengan bahan pengajaran yang kita akan bawakan di kelas. Berikutnya, how can we use literature in English class? Bagaimana caranya nanti? And the last is the integration of language and literature in English classes is useful and helpful? Apakah memang itu proses integrasi kolaborasi antara bahasa dan sastra ini dalam pengajar dan kelas bahasa Inggris ini, apakah itu memang sangat berguna dan sangat membantu nanti guru-guru ataukah pembelajar dalam bahasa Inggris? Okay, so let's start. Ada yang tahu ini who is this dalam sejarah kemarin literature? Mungkin kalau di gambar-gambar, ini namanya father of English literature.
Mungkin masih ingat-ingat ya kemarin. Ini jadi kalau kita lihat gambar ini, mungkin kalau kita munculkan kemarin yang ada presentasikan mungkin kemarin, kalau dilihat, artinya mungkin sudah ada bayangannya. Oh, pernah kayaknya saya lihat ini. Dia adalah Geoffrey Chaucer. Itu dia dikenal dengan a father of English literature. Is widely considered the greatest English poet of the Middle Ages. Jadi dia dikenal dengan father of English literature. Berikutnya, ini yang pasti terkenal sekali nih. Mungkin ada yang baru dilihat, wah, saya ini kayaknya saya hafal-hafal ini. Ini sering ada, mungkin kalau kaji kemarin sastranya, kaji kemarin historinya, ini kurang lebih pasti mungkin sudah ditahu. Dialah adalah William Shakespeare. Dia was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in English language and words, prima dramatis. Jadi dialah penulis sastra dalam bahasa Inggris yang memang luar biasa, greatest writer, William Shakespeare. Ini mungkin ada yang kenal-kenal lagi ini. Ini kalau di literature ini kemarin pasti di sejarahnya, di historinya dikaji ini. Siapakah dia pada zaman ini ada zamannya. Kemarin. Ini minimal kita sudah hafal ini. Jadi ini dia adalah Geoffrey Chaucer. Dialah father of English literature. Ini adalah William Shakespeare. Saya hanya brainstorming dulu ya historinya. Saya coba ingatkan, rewind kembali materi yang mungkin sudah disampaikan dari lesson pertama. Ini adalah John Milton. Dia adalah was an English poet and a scholarly man of letter, best known for his epic poem Paradise Lost. Okay, so let's come to what is the literature itself. So, broadly speaking, literature is a term used to describe written or spoken material. The term is most commonly used to refer to work of the creative imagination, including work of poetry, drama, fiction, and non-fiction. Jadi itu yang digarisbawahi, the creative imagination, work of the creative imagination, right? Itulah literature. Itulah sastra. Ada yang suka mungkin kemarin menulis puisi, ada yang suka menulis cerita-cerita kesehariannya yang kemudian pada waktu tertentu setiap bulan mungkin dibukukan, jadilah dia sebuah novel atau cerita-cerita fiction yang nantinya itulah sebenarnya imajinasi, sebuah karya imajinasi dari sebuah writer. So, pertanyaannya sekarang, teaching literature. What, why, and how? Apa sebenarnya itu? Kenapa? And how to use it? How to apply the literature in our English classroom? So, here's some question also. What sort of literature is suitable use with language learner? So the answer it depends much on particular group of a student, their needs, interest, cultural background, and language level. And then also, however, the primary factor to consider is whether a particular work is able to stimulate personal involvement. Jadi ini luar biasa sebenarnya tanpa kita sadari dengan mengaplikasikan literature di dalam proses pengembangan bahasa itu luar biasa. In addition to this, a literary work to be used in English classes should, jadi ini menjadi pertimbangan kita, arouse the learner interest. Ini harus menjadi landasan kita di dalam proses pengajaran. Itu should be learner interest, based on the learner interest. And the second is provoke strong and positive reaction
And the next is be meaningful and enjoyable. Jadi sebelum tidak semata-mata misalkan kita hanya seenaknya misalnya puisi. Jangan sampai itu puisi kelas-kelas tinggi dikasih anak-anak, kita juga mungkin tidak paham apa maksudnya, langsung diaplikasikan ke anak-anak. Anak-anak hanya bisa membaca saja, dan kemudian konten dan ada pesan di dalamnya itu anak-anak tidak dapat di situ. Ada yang di berikutnya nih, having the lasting and benefit effect on the learner linguist and cultural knowledge. Ada nilai budaya, sehingga ada kemarin itu video-video yang saya kirimkan di LMS-nya. Itulah sebenarnya contoh untuk bagaimana sih sebenarnya itu literature yang kemudian bisa meningkatkan student English or language proficiency. And the last is be relevant to the life experiences. Ini we underline this emotion or dream of the learner. Jadi misalkan kemarin ada di situ The Legend of Lake Toba, itu kan isinya di situ luar biasa. Ada banyak pesan-pesan berdasarkan pengalaman hidup mungkin, ada juga mungkin berdasarkan dengan karakter, dengan juga target atau cita-cita dari setiap pembelajar. Itu luar biasa. Di literature saja itu bisa menjadi landasan. Ini di kajian penelitian ini masih jarang yang kaji. Karena paradigma dari setiap mahasiswa, dia kira, karena saya juga baru semester ini ajarkan literature, dia menganggap bahwa literature itu ya seperti tadi ceritanya. Kita hanya mengkaji, ingin mengetahui bagaimana itu literature dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari zaman inilah. Dia hanya ingin mengetahui, begitulah literature. Padahal sebenarnya literature itu luar biasa. Dia karena kita keguruan, maka pada hakikatnya kita harus bagaimana apply-nya ini, terapannya in literature di dalam konteks pengajaran bahasa Inggris. Oke, adik-adik sekalian yang saya hormati, ini pertanyaan tadi yang pertama, why should a language teacher use literary text in the classes? Jadi kenapa sebenarnya mestinya kita menggunakan teks sastra di dalam kelas? Jadi sebenarnya literature offer bountiful and extremely very body of available authentic material. Ini available authentic material. Jadi dia memang materinya bernilai otentik. Berikutnya ini cultural enrichment. Jadi untuk memperkaya lagi pemahaman budaya pada setiap siswa. Berikutnya language enrichment. Luar biasa. Ada memperkaya bahasanya. Yang berikutnya adalah personal involvement. Luar biasa juga. So, how best can the teacher and student work with a literary text? The first, maintaining interest, and the next is supplementing the printed pages. Tapping the resources of knowledge and experience with the group, helping the student explore their own responses to literature, using the target language with the range of activity chosen, deriving the benefit of communicative and other activity for language involvement with the context of suitable work of literature. So, muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya manfaatnya itu literature diajarkan? The advantage of integration of language. Apa manfaatnya kita kaitkan dalam proses penguasaan bahasa terkhusus dalam kelas bahasa Inggris ini untuk literature? Sebenarnya for providing the resources or authentic context for the teaching of grammar and vocabulary. Nanti kita lihat modelnya bagaimana kita belajar grammar and vocab dengan mengintegrasikan ini literature pada penguasanya itu. Itu lebih menarik lagi, nanti kita lihat ya. Providing motivation for language learning because of its appear to the learner imagination and emotion. Providing a stimuli for meaningful debates
discussion, and other language tasks. Ini juga dia providing learner with authentic model for the norm of language use, assisting learner in developing their overall language awareness and knowledge about language, helping the learner to develop interpretive and analytical skill. Jadi dia lebih kita arahkan bagaimana comprehensive skillnya lebih tajam, providing an ideal model for language learning as it represent language at its best. Ini juga providing learner with insight the normal and culture. Dia lebih paham lagi bagaimana nilai-nilai norma dan nilai budaya pada setiap daerah ataukah lokasi ataukah dari setiap negara dalam konteks bahasanya. Karena nanti pada semester 7 kalau tidak salah ada namanya cross culture understanding, ada mata kuliah itu. Jadi ini akan berhubungan juga dengan situ. Encourage the learner to creative writing and critical thinking. Nanti artinya konteks ini semua nanti kita akan masukkan ke dalam lesson plan berikutnya, nanti juga pada konteks designing materialnya. Developing the learner sensitivity to how language is used in the literary text, providing the learner with a starting point for the process of comprehension and appreciation. Ini adalah sebuah contoh. Mungkin kalau kita lihat tadi, apa sih sebenarnya itu literature? Jadi saya rewind mulai tadi pertama penjelasan saya. Apa sih itu literature? Literature itu seperti ini, yang pada hakikatnya itu bersumber dari the work of imagination from the writer. And then next, kenapa kita mesti menggunakan literature dalam proses pembelajaran bahasa? Sekarang jenis-jenisnya apa sih? Salah satu jenis yang ada di literature itu sebenarnya adalah short story. Kalian pernah dengar short story? Jadi short story are often an ideal way of introducing students to literature in the foreign language classroom. They offer many immediate and striking advantage for both the teacher and the student. Ini untuk short story, they practically length mean they can usually read entirely within 1 or 2 class lesson. Jadi biasanya kita dalam short story kita bisa masukkan dua jenis skill lagi di dalam. Bahkan kalau kita nanti saya lihatkan contohnya deh ya. Misalkan ada short story tentang misalnya si Jelo to mampu, mungkin ada yang Inggriskan itu. Itu kita bisa masuk pada konteks pembelajaran peningkatan readingnya, bisa juga speakingnya, bisa juga bahkan listeningnya juga bisa, dan bahkan juga writingnya juga bisa. Jadi 4 skill sudah masuk semua di dalam. Untuk penguatan vocab juga bisa, penguatan English pronunciation juga bisa, grammar bisa, semuanya bisa masuk di dalam pembelajaran literature terkhusus untuk short story. They are less daunting for a foreign reader to tackle or to reread on his her own, and are more suitable when set as home tasks. Students get that feeling of achievement at having come to the end a whole work much sooner. Ini they give a chance to the teacher to integrate different language skill in a related activity. Juga they offer greater variety than learning text. Jenis yang lain dari literature itu selain tadi dari short story, juga ada poems. Itu mungkin pernah dengar ya, kalau misalkan poems, misalkan in the winter there is no flower bloom, but inside my heart you are. Mungkin ada puisi-puisi yang biasa dengar puisi in English ataukah
puisi dalam bahasa Indonesia mungkin sudah kenal ya. Sebenarnya itu adalah jenis dari literature yang kemudian kalau kita bawa di dalam proses pengajaran bahasa di kelas ini luar biasa. Ini kalau kita simulasi kita bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif lagi. Ini bisa meningkatkan motivasi dan ketertarikan anak-anak di dalam proses pembelajaran bahasa. Jadi poem overreach variety repertoire and are a source of much enjoyment for teacher and learner alike. Some of the advantage of using poem in English classes are listed below. Jadi ada ini contohnya. Ini bisa manfaat dari penggunaan puisi di dalam kelas. Jadi bisa well suited to a single classroom lesson. Dia juga bisa life experience, observation and the feeling. Jadi pasti kalau misalkan puisinya mengandung makna untuk menyemangati, mungkin akan masuk lagi ke sana. Puisinya mengandung makna, mungkin interestingnya mungkin untuk tentang kekuasaan ilahi Rabbi mungkin bisa. Dia juga bisa vital area of stress, rhythm, jadi ada intonasinya, ada apanya, dia bisa masuk ke situ dan seterusnya. How to write a 5W poem. Jadi ada biasanya mungkin lihat misalnya objektif tujuannya di situ, misalkan a 5W poem is a good way to teach children to identify and focus on the 5 W's of a story or an event. Jadi metodenya itu ada 5. Kita pakai misalkan who, what, where, when, and why. Contohnya seperti ini. Samantha rode her bicycle to the store after dinner because she wanted to buy some candy. Jadi ada nilai dari who, what, where, when, and why-nya. Ada juga how to write a bio poem. Contohnya misalkan metodenya, jadi ini bisa kita masukkan juga di dalam writing, mungkin peningkatan writingnya. Jadi setelah dia writing, selanjutnya dia baca mungkin, baru dia pahami, baru dia ceritakan lagi kembali. Seperti itu. Jadi misalkan ini metode untuk write bibliography poem. Ada line 1 itu first name, line 2 for descriptive traits, line 3 itu sibling of, line 4 itu lover of, line 5 who wears, line 6 itu who needs, line 7 who gives, line 8 itu who would you like to see, line 9 reasoning of, and the last is last name. Contohnya Tom, tall, tasty, feathery fishes, sibling of clucky chicken and big bird, lover vegetarian and ham eaters, fear Mr. Butterball and Pilgrim, need to run around, gives nourishment and leftovers. Would you like to see bird unique and resident of old McDonald farm Turkey? Jadi ini namanya Tom Turkey. Jadi dia ini contoh-contoh untuk puisi, membuat puisi untuk pada konteks bio poem. Selanjutnya jenis dari literatur berikutnya adalah novel. Nah, kalau saya novel itu sudah mungkin bahkan ada yang hobi baca hampir setiap hari. Ada novel misalkan ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih dan seterusnya. Atau ada novel-novel lainnya yang versi di English. Tapi saya lihat kalau motivasi mahasiswa hingga saat ini kalau novel dalam bahasa Inggris jarang yang mau baca karena tidak ada gambarnya. Nah, ini novel. Dan bahkan dari cerita novel juga banyak yang sudah dijadikan menjadi film. Dan kemudian film itu adalah sebuah karya sastra juga.
yang kemudian ketika film itu kita masukkan di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, luar biasa. Itu bisa enrich the student language in every classroom. Exactly. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin sebenarnya mudah-mudahan sedikit tercerahkan ya, Dea. Sebenarnya literature itu seperti ini. Bagaimana nanti, sudah paham? Banyak ayamnya kapan nanti bunyi-bunyi terus? Oke, mudah-mudahan tercerahkan deh ya. Tercerahkan. Nah, sebenarnya itulah sebenarnya literature. Coba kita lihat, mungkin ini tidak soundnya mungkin tidak masuk, namun kemudian bisa kita lihat nanti nanti pada akun masing-masing bisa nanti bisa di-download ataukah dinonton nanti ini contoh literaturnya. Contoh untuk literature yang kemudian kita bisa masukkan di proses pembelajaran bahasa Inggris. Coba kita lihat di first meeting. Ini di akunnya muncul seperti ini nanti kalau di psikologi deh. Misalkan ini contohnya folklore for kids. In a valley in Sumatra, there lived a farmer named Toba. He was a diligent farmer, but unfortunately his harvest was not always bountiful, and he often went hungry. Because of his hunger, Toba went fishing in the river. He waited a long time and became desperate. When Toba was just about to go, suddenly something tugged on his fishing line. Toba was excited and started reeling in his fishing line. Wow, that's a big fish, said Toba. Sure enough, at the end of the line was a large gold scaly fish. Toba immediately brought the fish home to cook. At home, Toba was disappointed because all of his firewood had been used up. Oh, there's no firewood here. I'd better go look for some in the fields. Then Toba placed the fish inside the basin. Sebuah cerita sastra ya yang kalau kita masukkan ini dalam proses pembelajaran bahasa Inggris luar biasa. Ini yang selalu berkaitan mungkin dengan keseharian anak-anak. Said Toba while carrying the firewood behind the house. He lit the fire, but when Toba went to take the fish, he was surprised. The fish had vanished, and instead there were pieces of gold inside the basin. Where's my fish? And whose gold is this? Then, when Toba opened the door of his room, he was surprised. There was a tall woman combing her long hair in front of a mirror. This woman is so beautiful. Hey, who are you? Asked Toba. Kenapa nih?
kan The woman turned around and Toba was kemarin fascinated. itu waktu dosen pertama itu English literatur terbagi beberapa periode toh, Sir. Oke. Dan masing-masing itu setiap periode itu menghasilkan sebuah karya drama, fiksi dan sebagainya toh. Jadi sesuai dengan yang tadi yang mulai pertama yang saya ceritakan tadi itu yang pertama. Jadi Toba toh cerita dalam Toba termasuk dalam periode apa, Sir? Periode kayak ada early periode Elizabeth. Begini deh tuh, artinya bukan dalam tataran Danau Tobanya atau ceritanya, namun kemudian ini jenis dari sastra ini adalah dia folklore atau apa itu istilahnya. Dia masuk dalam karya sastra apa itu kalau Danau Toba. Dia intinya dia folklore. Nanti kita pilih-pilih dia masuk dalam tataran apanya di situ. Karena ini jenis dari dialek Toba ini adalah folklore. Oke. Folklore jenisnya. Oke, masih ada yang lain, Dek? Ada yang lain? Saya, Sir. Oke. Saya, Sir. Kan kalau berbicara tentang sejarahnya bahasa Inggris. Jadi ini folklore. Jadi ini folklore kan apa? Cerita rakyat ya, cerita rakyat. Jadi cerita rakyat dia tinggal kita masukkan di dalam apa? Tapi bukan dalam konteks judulnya ya, tetapi jenisnya, jenis literaturnya apa? Oke, silakan. Abrar. Oke, kan kalau sejarah tentang sejarah bahasa Inggris saya pernah dengar kayak Angel Saxon sama King Arthur, Sir. King Ada kaitannya tuh soal literatur. Sir, ada kaitannya soal literatur. Itu dua nama. Iya, Sir. Iya. Angel Saxon dengan King Arthur. Dan bahkan itu difilmkan yang pada hakikatnya bahwa kalau historinya kan tadi saya sudah pilih-pilih jenis-jenis literatur itu apa. Mulai dari saya mungkin kemarin sudah didiskusikan novel itu masuk pada tahun mungkin masih baru-baru itu kalau novel. Poem itu yang tadi poem sudah masuk di William Shakespeare kalau saya tidak salah tadi. Setelah itu masuk juga ke folklore atau cerita-cerita rakyat. Lagu pun juga, song juga itu sudah masuk di literature, lagu. Tinggal kita lihat sejarah, rentetkan dulu sejarah lagu nanti. Itu lagu awalnya muncul pada tahun berapa, baru kita masukkan pada zamannya siapa di situ. Itu pada konteks jenis dan pembagian dari folklore itu sendiri. Ini sudah mudah di download, tinggal di download saja atau kamu nonton kalau ada gratisnya. Ada juga ini cerita tentang folklore itu bawang merah. Ini ada perbedaan antara folktale juga, ada folktale, ada folktale, ada folklore. Today we will learn what is a folktale. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Folktale dengan folklore. A fictional story that has been passed down from person to person for many years. Okay. Sometimes there are many different versions of a folktale. Ini contoh-contoh folktale. You may have read these folktales before. Little Red Riding Hood, Goldilocks, Misalnya biasa dengar Little Red Riding Hood. Biasa mungkin dengar di Most folktales usually have animals that act like real people. A Jadi folktale itu
ada animal that act like people. Nah, tadi kan cerita-cerita rakyat ya. A lesson or moral. Kita bisa masuk di situ. Kita bisa masuk juga di situ untuk pengajaran bahasanya dan pengajaran reading comprehensionnya juga. Problem that gets solved in the end. Ada juga a problem that is solved in the end. Ada masalah dan ada juga penyelesaiannya di akhirnya biasa. Folktales can come from all over the world. There are African folktales, Chinese folktales, Native American folktales, and even Latin folktales. Now that you know a bit more about folktales, let's read one. Anansi and the Magic Stick, written by Eric A. Kimmel, illustrated. Seperti itu. Oke, ada yang silakan langsung saja ya. Kalau ada yang kita mau tanyakan supaya lebih komprehensif, coba saya lihatkan dulu sedikit materi contoh misalkan cerita tentang ini cerita tentang A King and Two Servants. Mungkin pernah lihat anunya ya, pernah lihat ceritanya mungkin pernah dengar juga A King and Two Servants. Ini bisa kita putar, misalkan ini bisa kita mainkan kepada anak-anak dan ini bisa ada suaranya, misalkan ya. Mungkin kita bisa baca dan rekam suara, misalkan once. Jadi ini bisa menjadi listening juga, bisa menjadi kosakata juga. Ini salah satu short story atau ke folktale juga masuk. Misalnya once there was a king who had two servants who worked so well and so bla bla bla. Nanti anak-anak tinggal pilih. Ini ada choice, ada pilihan. Ketika mungkin kita baca, anak-anak nanti tinggal pilih, itu bisa masuk lagi pada tataran peningkatan kosakata atau English pronunciation-nya. Ini wanted, hunted, itu bisa masuk. Ini juga bisa masuk di fill in the blank space. Yang pada hakikatnya bahwa di dalam proses A King and Two Servants ini kita bisa mengajar writing, kita bisa mengajar atau mempelajari speaking, kita bisa mengajar atau mempelajari listening, dan kita juga bisa mengajar reading. Dalam konteks writingnya ini sudah biasa, kita bisa revise the state of the story dan grammarnya. Kalau speakingnya kita bisa masuk ke retell and interview, dan kalau listening itu underline the correct word in the bold, fill in the blank atau in the missing word. And kalau readingnya nanti setelah full, baru kita suruh baca anak-anak. Luar biasa. Ini sastra hanya baru satu jenis yang sudah bisa mengcover untuk 4 skill in English. Begitu contoh nanti yang kita akan, ini contoh listeningnya. Misalnya listening activity. Jadi nanti tugas akhirnya kita akan pilih nanti coba satu nilai sastra dan kita akan simulasi bagaimana pengembangan bahasa apa yang nanti bisa masuk pada konteks sastra ini. Misalkan listening and vocabulary activity, misalkan listen to the story and underline the correct word in bold. As you listen, also fill in the missing words into the blank spaces. Dalam konteks writing ini, bisa dia mengajar bisa dalam konteks revise the stage of the story. Dia bisa grammarnya, bisa juga vocabulary-nya. Misalkan the revise the stage story-nya itu ada, kita bisa menginstruksikan atau ke anak-anak untuk merevise the stage story-nya dalam konteks pertama orientation-nya apa. Misalkan orientation itu apa? Oh, the beginning of the story. Who, where, when, what, and how the story. Berikutnya complication. We describe the conflict and dramatic point. Resolution, the end of the complication. And kodanya itu the command of the story. The state, the purpose of its feeling.
In this case, the moral of the story. Itu luar biasa. Dalam konteks grammarnya ini bisa kita misalkan write down 5 sentences that you find in the text, enclose simple past and perfect. Baru kita listkan anak-anak di situ. Untuk konteks speakingnya ini bisa kita listening carefully, which is reading by your teacher, and try to retell what the story tell about. And then also we can do the interview. Seperti itu model-model bagaimana sih sebenarnya itu literature dalam konteks nanti digunakan di dalam proses pembelajaran bahasa. Jadi mungkin sudah klop pembagian materinya. Dosen pertama kemarin merincikan bagaimana the history of literature itself, and then I myself will introduce how literature arise and bring in our classroom. Okay, any questions so far? Ada pertanyaan yang mau mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Nah, oke. Silakan, siapa? Ini yang listening. Listening, kenapa listening, Dek? Maulidi ya? Ada, Sir. Siapa? Ada. Oke, coba yang lain di mute-kan dulu. Saya mute-kan dulu coba. Oke, coba. Oke, yang mau bicara silakan di unmute-kan anunya saja, mic-nya. Siapa yang mau bicara? Siapa? Nada. Oke, silakan Nada. Oke. Sir, English literatur bisa nih kayak mewakilkan yang empat kayak listening, writing, reading. Bisa. Bukan literatur, di literature. Jangan sampai nanti ada yang tanya. Sastra. Literature. Maksudnya apa tadi pertanyaannya, Dek? Halo, Nada? Answer kayak bisa dibuatkan dalam bentuk reading, writing, serta listening. Bisa? Karena itu nanti menjadi tugasnya. Ya. Jadi nanti kan tadi saya sudah jelaskan secara singkat tadi itu tahap-tahapannya. Saya brainstorming tadi dulu jenis sastranya itu. Siapakah ini, foto-fotonya ada William Shakespeare dan seterusnya. Setelah itu apa sih itu sastra? Setelah itu jenis-jenis sastra itu apa saja? Nah, kemarin tadi saya sudah perlihatkan jenis sastra itu contohnya misalkan poem, ada juga short story, ada juga novel, ada juga folktale yang tadi kita lihat kan. Oke. Kemudian dari sini nanti luar biasa kita bisa mengajarkan ataukah belajar writing, vocabulary, bisa juga pokoknya 4 skill dengan sub skillnya bisa.
Tadi yang video tadi yang saya lihat kan tadi Folktale itu tadi cerita rakyat tadi The Legend of Lake Toba kan itu ada soundnya. Kalau kita download itu nanti di YouTube itu yang linknya saya sudah kasih. Luar biasa. Itu saja satu file itu kita bisa mengajar 4 skill di situ. Kita bisa belajar pronunciation. Bagaimana caranya? Anak-anak disuruh mengikuti itu tadi mengikuti tadi itu pronouncing dari native speaker. Berikutnya nanti bisa kita nanti edit mungkin baru dihilangkan anunya kata-katanya baru kita kasih ke anak-anak dalam bentuk teks untuk writingnya atau dan seterusnya. Itu seperti itu. Ada yang lain mungkin, Dek? Ayo mana yang lain? Jadi nanti insya Allah di pertemuan kedua sementara saya buat jadwalnya juga. Nanti kita akan masuk kepada mengkaji how to use literature in language. Jadi itu sudah masuk ke tataran intinya. Nanti kita akan belajar di situ genre of text. Mungkin sudah ada di akun masing-masingnya. Jadi ada nanti genre of text-nya, jenis-jenis teks yang ada di sekolah, ada jenis teks naratif, deskriptif dan seterusnya. Dan nanti kita akan masukkan dia masuk ke mana di sini dan kita akan bisa masukkan ke apa. Berikutnya ada contoh lesson plan in literature. Ada contoh RPP ataukah panduan pengajarannya dalam konteks literaturnya. Ada juga nanti bagaimana itu short story in literature. Bagaimana kita ini ini ada nanti short story dalam literature. Saya rasa ini sudah kemarin saya perlihatkan ada di akunnya masing-masing. Nanti ini bagaimana ini literature dalam pengajaran short story di EVAL Classroom. Nanti kita lihat di sini ya, itu short story bagaimana kenapa kita pertimbangan jenis-jenis short story. Jadi ini jenis literature tadi dia. Ada prose, ada poetry, ada drama. Drama juga. Sudah belajar drama ya? Belum? Ada juga essay, ada juga non-fiction prose. Jadi ini jenis, jadi ada 4 jenis dari literature. Ada namanya prose fiction. Contohnya myth, parable, romance, novel, short story. Ada juga poetry. Poetry di sini adalah open form and closed form. Ada relies on imaginary, figurative language, sound dan seterusnya. Ada drama juga, made up dialogue and set the direction. Berikutnya ada non-fiction prose. Misalkan news report, feature article, essay, editorial, textbook, historical and biographical work. Itu adalah konteks literature. Jangan dianggap bahwa literature itu hanya pada tataran itu tadi kajian historinya. Namun kemudian ya inilah 4 jenis dari literature. Nanti kita pertemuan depan insyaallah kita akan lebih dalam ini dan itu serasa sudah dilihat ada nanti ciri-cirinya itu short story itu yang bagaimana, ada ciri-ciri katanya. Lewat dari itu sudah bukan lagi short story tapi dia masuk novel. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Karena mungkin Pak Iba nanti masuk. Berapa mata kuliah, Dek? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa Pak Iba nanti? 1, Sir. Jam 1 sampai jam berapa? Iya, deh. Jam 1.10. Kita masuk jam 1 siang. Oh, sampai jam berapa? Karena 3 mata kuliah ya? Kurang tahu juga, Sir. 3 mata kuliah ya? Oh, pasti bukan. Hah? Pakai apa? Pakai Zoom. Biasa. Kalau sebentar juga kalau pakai Zoom cepat habis waktunya.
Baru tiga. Sudah ada linknya dikasih. Iya, belum ada. Oh, belum ada linknya. Belum ada, Sir. Kayaknya dekat-dekat dimulai. Oke. Ada yang mau ditanya, Dek? Belum, sebelum kita tutup mungkin istirahat mungkin HP-nya. Dicas memang.